perkenalkan, nama saya Roni Pini Purba. Saya kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitakan tentang yang termasuk dari pelanggaran HAM. Contoh yang saya ambil yaitu seorang ayah tega membunuh anak kandung di Tulu Gadung. Kasus ini, seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya sendiri, tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Rejo Tangan, terus diselidiki pihak kepolisian. Kabarnya Polres Tulu Gadung tengah berupaya melakukan koordinasi dengan ahli kejiwaan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kejiwaan ayah yang tega bunuh anak kandung di Tulu Gadung. Kronologi kejadian bermula pada Minggu 12 Mei 2024 sekitar pukul 18 WIB. Tersangka saat itu mengajak korban dan istrinya jalan-jalan. Kemudian korban dibelikan mainan saat pukul 20 WIB. Mereka kembali ke rumah, kemudian mengajak korban untuk tidur. Namun justru lari keluar dan berpapasan dengan adik pelaku dan mengambil paksa korban. Selang 30 menit ada teriakan dari pelaku meminta pisau, kemudian ibu korban masuk ke dalam. Jelas AKBP Arsya, menurut keterangan ibu korban, Rap terlihat menindih dalam keadaan telungkup dan mencekik leher korban dari belakang. Melihat hal itu tersebut, ibu korban mengambil paksa dan membawa korban ke puskesmas. Namun nyawa anak tidak dapat diselamatkan. Dan pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti sofa, bantal, selimut, mainan, truk, dan pakaian korban. Rap sebagai tersangka kini dijerat ancaman paling lama 15 tahun di penjara. Kasus ini sangatlah memperhatikan atau menghayati hati dan melanggar berbagai norma baik hukum maupun moral. Dan pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini yaitu pelanggaran hukum, yaitu adalah pembunuhan. Tindakan membunuh anak kandung merupakan pelanggaran terhadap pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan kedua yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jika tindakan pembunuhan dilakukan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, maka pelaku juga dapat dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua yaitu adalah norma sosialis, yang dimana pelanggaran norma kesusilaan tindakan mengandung merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat yaitu pelanggaran norma keluarga, yang dimana tindakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap norma keluarga yang mengharuskan orang tua untuk melindungi dia dan mengasuh anaknya tersebut. Dan cara penyelesaian kasus ini yaitu adalah satu proses hukum, yang dimana penyelidikan dan penyidikan kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap motif pelaku. Yang kedua yaitu adalah penuntutan, yang dimana jika terbukti bersalah, pelaku akan diajukan ke pengadilan untuk diadili, atau dengan putusan pengadilan hakim akan memutuskan hukum yang pantas bagi pelaku berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Yang kedua yang itu adalah psikosiolia. Yang kedua yaitu cara penyelesaian kasus psikolosial, yang dimana pendampingan psikologis keluarga korban dan pelaku perlu mendapatkan pendampingan psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan kondisi mental mereka. Dan ada juga rehabilitasi
Pelaku mungkin memerlukan rehabilitasi untuk mengatasi masalah psikologis yang mendasari tindakannya. Yang ketiga yaitu sosialisasi, yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak. Dan penutupan di kasus ini yaitu saya mengambil ayat Alkitab yang berhubungan dalam kasus ini, yaitu Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Ayat ini secara tegas melarang pembunuhan, termasuk pembunuhan anak kandung. Dan ada juga yang saya mengambil yaitu ada Amsal 22 ayat 6. Didiklah anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada waktu tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripadanya. Ayat ini menekankan pentingnya mendidik anak dengan baik dan bertanggung jawab, bukan dengan kekerasan. Sekian dari saya, terima kasih.